Keris merupakan senjata tikam golongan belati, berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya, dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Sering sekali, keris dikaitkan dengan hal mistis dan selalu dianggap benda yang membawa pengaruh buruk. Hal ini dikarenakan pembuatan keris pada zaman dahulu sebagai senjata dan belati ritual, dan juga keris lebih banyak dianggap benda yang dekat dengan seorang dukun. Namun, pada masa berikutnya orientasi pembuatan keris berubah. Orientasi menjadi lebih simbolik, yaitu sebagai benda seni penanda status sosial, sehingga memunculkan banyak persepsi baru masyarakat terhadap keris. Pada masyarakat modern, keris mempunyai nilai seni dan investasi yang tinggi. Hal ini sebenarnya juga menandai bahwa keris berhasil selamat dari kerusan zaman setelah sempat kepaten obong atau kehilangan jejak. Awalnya sebenarnya ya pertama emang karena punya keris warisan dari orang tua. Terus yang kedua awalnya itu tertariknya sama seni tempa. Yang pertama dulu tertarik sama seni tempa katana dari Jepang, tapi kemudian berlalunya waktu ternyata ada juga seni tempa dari keris. Nah dari situ masuklah nanti ke dunia keris, dan intinya awalnya dari kepo gitu, terus terbukalah hobi keris ini sekarang. Ini salah satu keris saya. Ini dulu merupakan keris pertama yang saya mahari ya dari seorang. Dan keris ini sendiri kan berdapur atau bentuknya namanya tilam upe. Tilam itu tempat tidur, upe itu anyam-anyaman. Jadi untuk filosofi dari keris ini sendiri sebenarnya selalu mengingatkan kita untuk hidup sederhana, mengingat masa-masa susah kita seperti itu. Dan keris ini mempunyai pamor atau pola ini yang kelihatan kan putih-putih ini adalah pamornya pelatih sinebar. Jadi filosofinya kalau kita kemanapun itu selalu harus bisa menciptakan efek positif atau memberikan keharuman dimanapun kita berada gitu. Kalau paling sering sih biasanya yang pertama mungkin ini ya, ikut join di grup-grup Facebook itu. Terus yang kedua nanti biasanya juga sering ke tempat membuat keris, salah satu tempat di Jogja. Terus senang juga kalau lihat-lihat pameran gitu kan, sering ada biasanya entah pameran secara daerah atau nasional, atau kalau sekarang kan ada juga museum keris di Solo. Beberapa kali pernah lah main ke sana gitu. Alasan menyukai keris mungkin pertama, kalau aku dari itu pertama fasad teknik metalurgi, yang kedua tentang estetika keris ya, maksudnya berhubungan dengan seni, keindahan seperti itu. Terus yang ketiga itu tentang simbolisme dan pemaknaan yang ada dalam keris. Untuk saat ini belum tergabung, tapi nggak tahu kedepannya mungkin bakal join ke salah satu komunitas yang ada di Jogja aja sih. Kalau pecinta keris tahu mungkin ya mulai range-nya paling muda sekitar 20 tahunan sampai ya ada juga yang udah lansia ya, karena keris kan memang identik dengan budaya Jawa yang mungkin di persepsi masyarakat lekat dengan gambaran sebagai seseorang yang sudah tua gitu. Iya sebenarnya anggapannya ya
pas awal sih mungkin cenderung menganggapnya bukan, ya ada mungkin ada yang nggak aneh, tapi mungkin cenderungnya unik aja ya, karena mereka tidak pernah berhubungan dengan dunia seperti itu, terus tiba-tiba ada anak muda yang seolah-olah anak muda yang seperti memasuki dunia orang tua gitu. Dan kemudian ini aja sih mungkin identitas saya, karakternya banyak diidentikan dengan orang tua seperti itu, mungkin dipanggil dengan mbah atau gimana, awalnya sih gitu. Tapi akhir-akhir sudah biasa aja, teman-teman cenderung biasa sih, soalnya juga nggak ada sesuatu yang aneh setelah aku suka keris, ya tetap jadi gini-gini aja kok. Dulu sama sekali nggak mikir tentang investasi seperti itu, malah baru setelah beberapa tahun ini emang pengamatanku 3 tahun 5 tahun ke belakang emang nilai keris kan cukup berkali-kali lipat, bahkan mungkin bisa 2 kali 3 kali lipat dari 3 tahun ke belakang. Kalau aku sendiri sebenarnya nggak ya, tetap ada terpikirkan tentang nilai finansial, tapi itu bukan yang utama gitu loh. Kalau tetap ke nilai simbolismenya kalau aku. Keris itu kalau bagiku itu sebagai representasi dari pemiliknya. Jadi terkadang kalau di dunia Jawa tuh kita tahu apa kerisnya orang itu, kita tuh kadang sudah tahu wataknya dia seperti apa. Makanya itulah kenapa kadang keris itu disembunyikan, tidak dipertontonkan, karena jika diperlihatkan akan cenderung memperlihatkan watak asli seseorang, seperti itu. Tempat tinggal di Dusun Kakak, Sumeragung, Mongidan, Sleman, Yogyakarta. Istri 1, anak 2, agama Islam. Yo awal mulanya jadi ngewangi, Mbak, panjak istilahnya, kalau istilah tempat atau pandi itu manjak atau nyantrik atau ya jadi cantiknya ngewangi, membantu pokoknya itu. Tapi setelah orang tua lama-lama ya orang tua itu saya tua saya kuat. Saya mulai megang perapen, istilahnya perapen, ganti orang tua itu tahun 1995 sampai sekarang. Pokoknya itu berapa tahun, pokoknya dari itu awalnya pokoknya yang menyewangi.
muda ya udah mulai karena sekarang karena yang mulai anak-anak tapi usia istilahnya usia 35 ke atas yang banyak itu. Kalau saya ya mari kita semangat lagi yang berbiasa istilahnya kita dorong atau kita sosialisasikan anak-anak sekarang itu menyenangi budaya keris supaya nanti kalau nggak ada yang menangi ya orang luar belajar sekarang supaya yang pesan itu ini maka ini kalau saya seneng lah akhirnya orang luar ngaku lah kan mumet dewe tuh misalnya kayak wayang sekarang juga kalau itu ya banyak yang tidak lagi. Dengan demikian, saat ini keris tidak lagi dipahami hanya sebagai benda yang disakralkan dan diidentikan dengan mereka yang berusia lebih tua. Pada saat ini, para pemuda mulai meminati benda yang syarat akan sejarah tersebut. Sang empu pun mengakui bahwa yang memesan keris pada dirinya saat ini berasal dari rentang usia yang beragam. Komunitas pemuda pecinta keris pun saat ini juga mulai terlihat aktivitasnya. Dengan pergeseran tersebut, para peminat pun sekarang mulai memaknai keris sebagai benda koleksi, bahkan sebagai benda investasi.